kehidupan kita, sehingga melalui Natal, melalui suasana Natal dan hari-hari ini kita peringati sama-sama, mendatangkan sukacita yang luar biasa. Dan katakan kanan kiri, tidak ada salahnya kita mengawali dulu untuk kita ngomong, kita mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Biar suasana Natal, biar kehangatan Natal dan sukacita Natal mulai terus kita gaungkan saudara di hari-hari ini, sehingga saya tentu saja mengingatkan kita akan mengadakan ibadah Natal Bapak Ibu Saudara semuanya di tanggal 25 Desember nanti. Pastikan kita tidak datang sendirian, kita datang bersama dengan keluarga kita datang bersama teman-teman kita datang bersama saudara-saudara kita untuk kita merayakan bersama-sama Natal, sehingga sukacita, damai sejahtera Natal itu tidak hanya kita nikmati, tapi keluarga kita, saudara kita, teman kita, semua orang boleh melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan nyata atas kita, dan keselamatan dinyatakan atas setiap orang, saudara. Dan kita masih melanjutkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Natal adalah waktunya rekonsiliasi. Kita tahu bersama di bulan ini, kita belajar tentang pemulihan yang datang. Dan salah satu Bapak Ibu Saudara semuanya wujud pemulihan dari Tuhan adalah rekonsiliasi hubungan. Bicara tentang rekonsiliasi saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi adalah memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Atau istilahnya saudara, hubungan yang mungkin rusak, hubungan yang kemudian hancur, melalui rekonsiliasi itu dipulihkan. Itu kemudian dikembalikan. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa hubungan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Hubungan yang rusak Bapak Ibu Saudara semuanya, pada akhirnya sebaik apapun, sekaya apapun, seluar biasa apapun, kalau sudah hubungannya baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, baik itu dengan rekan pelayanan saudara, sebaik apapun, sepintar apapun, sekaya apapun saudara, hancur, rusak. Kebetulan saya juga ada di sekolah di Solo Bapak Ibu Saudara semuanya, satu kali orang tua murid datang ke saya dan kemudian tanya, Pak, anak saya itu sudah enggak nyaman, dia sekian lama saudara, sekian lama sudah enggak sekolah lagi, hampir 3 bulan. Lah kenapa Bu? Anak saya istilahnya dia kayak minder, dia takut, kemudian ada sisi pressure yang luar biasa, sehingga akhirnya dia anak yang berprestasi. Dia anak yang baik, dia anak yang bagus, tapi ketika satu titik terjadi dalam kehidupannya, ada trauma di dalam kehidupannya saudara, sepintar apapun, sesekolah hebat apapun, sebagus apapun sekolahnya, tapi kalau kemudian di dalam hatinya ada satu hal yang rusak di dalam dirinya, ada satu ketidakpercayaan, ada satu celah, ada satu sakit pahit hati saudara, itu yang pada akhirnya menyebabkan dia akhirnya nggak mau sekolah saudara. Dia akhirnya merasa trauma yang luar biasa dan akhirnya itu membuat dia nggak mau sekolah. Ada berapa banyak akhirnya suami istri dalam keluarga pun juga mungkin dikaruniai dengan rumah yang begitu megah saudara. Mungkin dikaruniai dengan begitu banyak hal yang luar biasa. Tapi karena hubungan antar pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga tidak harmonis, ada berapa banyak keluarga akhirnya juga hancur. Ada berapa banyak akhirnya karyawan yang dia bekerja sudah sekian lama karena tekanan kerja yang begitu luar biasa, karena tuntutan kerja yang luar biasa, karena hubungannya dengan pemimpin yang mungkin terus mengintimidasi dia. Akhirnya ada berapa banyak yang akhirnya enggak kuat, akhirnya resign, akhirnya mundur, akhirnya enggak kerja lagi. Bahkan ada berapa banyak di luar sana saudara, akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena apa? Hubungan. Karena apa? Satu hubungan yang kurang baik, kurang harmonis. Kita lihat Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Alkitab juga sama. Siapa sih yang gak kenal yang namanya Ishak saudara? Di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 saudara, di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bayangkan saudara, dia dapat 100 kali lipat. Ishak pada waktu itu adalah orang yang luar biasa kaya saudara, miliarder saudara, istilahnya seperti itu. Diberkati Tuhan luar biasa, karena apa?
Ya karena dia benar-benar menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dia benar-benar mengandalkan Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi ironis Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang yang punya kekayaan yang begitu luar biasa, orang yang punya kesempatan hidup yang begitu luar biasa. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam hidupnya, ada berapa banyak fase-fase dalam hidupnya, itu seolah-olah punya masalah dalam hubungan juga. Kita tahu bersama kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam kitab Kejadian ketika ketika Ishak dan istrinya di Gerar pada waktu itu. Karena saking cantiknya istrinya saudara, karena dia takut nanti digondol gitu saudara, dia takut nantinya kemudian ditekan akhirnya, dia tidak mengakui istrinya ini sebagai istrinya. Tetapi dia katakan ini saudaranya, saudara ya. Dia nggak ngakui ini istrinya karena dia takut nanti jangan-jangan dia dibunuh. Jangan-jangan nanti ada orang yang suka dan akhirnya dia kemudian dibinasakan. Dia takut luar biasa. Sehingga akhirnya harusnya istrinya ya diakui sebagai istri. Kemana-mana dia dengan bangga ini istri saya gitu saudara ya. Ini pasangan saya gitu saudara. Tapi dia nggak mengakui itu karena ketakutan luar biasa. Dan mungkin pada waktu itu istrinya, di dalam Alkitab tidak tercatat dia komplain, tidak saudara. Tapi wanita mana sih saudara, yang kemudian ketika jalan, ketika makan, ketika ada di satu tempat, ketika ketemu orang kemudian, ini siapa yang digandeng? Teman saya gitu saudara, ibu-ibu gimana rasanya? Gitu saudara. Ibu-ibu gimana rasanya kalau seperti itu langsung, ya udah oke. Nanti tidur di luar ya, nggak usah pulang gitu saudara ya, gampang saja gitu saudara ya. Walaupun mungkin sepele, walaupun mungkin nggak apa-apa, istilahnya hanya pada waktu itu saudara, istri Ishak pasti akan merasakan satu kekecewaan yang luar biasa. Ada satu perasaan yang mungkin tidak terungkapkan, tetapi di dalam hatinya dia akan menyimpan satu kekecewaan yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu Saudara semuanya pada waktu itu, budaya patriark itu sangat tinggi sekali. Di mana kaum pria itu mendominasi budaya kultur pada waktu itu. Sehingga suka-sukanya laki-laki lah istilahnya seperti itu saudara. Sehingga wanita itu menjadi second class, kelas kedua seperti itu. Sehingga seolah-olah istrinya ini walaupun mungkin dia diem, tapi batin gitu saudara. Ada perasaan, ada hati yang luka pada waktu itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kita tahu bersama bagaimana Ishak ini akhirnya kemudian dikaruniai oleh Tuhan keturunan saudara. Tetapi faktanya sejak dari kandungan anaknya ini udah gak akur saudara. Antara Yakub dan Esau ini sudah dalam kandungan itu sudah tendang-tendangan gitu loh saudara. Sudah gak bisa bersatu. Dari kandungannya sudah eker-ekeran. Sampai akhirnya faktanya saudara benar. Yakub nipu Esau. Esau yang harusnya menjadi anak sulung yang dapat hak sulung pada waktu itu. Hak sulung itu kalau dalam konteks sekarang ini kayak pewaris tahta gitu saudara ya. Ada satu privilege, ada satu hak khusus untuk anak-anak sulung. Tapi hanya karena bubur kacang hijau. Enggak ya saudara ya, bubur kacang merah saudara. Karena bubur kacang merah pada waktu itu akhirnya karena saking laparnya habis berburu. Esau ditipu. Dan itu menjadi satu konflik besar di dalam hidupnya dan sampai pada akhirnya bukan hanya berhenti sampai di situ. Tapi sampai akhirnya Yakub harus keluar dari rumah dan meninggalkan rumahnya selama 20 tahun. Dia ketakutan, dia lari dari kakaknya karena dia takut dibunuh, dia takut dibinasakan, dia takutnya luar biasa. Sampai 20 tahun, bayangkan bapak-bapak kalau ditinggal sama anaknya 20 tahun rasanya gimana? Ibu-ibu kalau kemudian anaknya sekian lama gak pulang-pulang rasanya gimana saudara? Kelihatannya kaya, kelihatannya mampu, kelihatannya bisa, kelihatannya punya segala-galanya. Tapi anaknya yang disayangi gak pernah pulang-pulang. Gak pernah kelihatan. Itu pasti akan menimbulkan satu masalah yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja. Dalam keluarganya Ishak pada waktu itu, ada kubu-kubunan saudara. Ya, Esau ini anaknya, ini anak papa. Karena Esau ini kan gentleman banget gitu saudara, suka berburu, bulunya tebel gitu saudara. Dan dia lanang banget gitu saudara, ya laki-laki banget saudara. Sedangkan ibunya pada waktu itu suka sekali dengan Yakub. Karena apa? Anak mama. Sehingga ketika kemudian hak kesulungannya dicuri, yang provokasi ibunya saudara ya, sudah kamu gak apa-apa, kamu datang aja kamu pakai ini itu dan lain sebagainya. Yang ngajari ibunya.
Bayangkan dalam keluarga kelihatannya harmonis, tapi kayak ada sebuah kubu, ada satu favoritisme, ada lebih senang ini, lebih suka itu. Kalau sudah anaknya papa, wah senangnya luar biasa. Kalau sudah anak mama, saudara, senangnya luar biasa. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Dan bukan hanya itu saja, sampai di akhirnya Esau menikah dengan wanita yang tidak disukai oleh keluarganya. Kejadian pasal 26 ayat 35 mencatat ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon dan orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Itu sebuah fakta yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Dalam keadaan yang baik dengan segala finansial yang baik, tapi faktanya keluarganya tidak baik-baik saja. Faktanya hubungan dalam keluarganya tidak baik-baik saja dan itu menyebabkan masalah yang terus berlanjut dan berlanjut. Kita pun melihat mungkin dalam keluarga kita, kelihatannya baik-baik saja. Wah, jalan sama-sama, atau kemudian keluar sama-sama, kelihatannya well-well gitu saudara, baik-baik saja gitu saudara. Kelihatannya tidak ada masalah. Tapi begitu sampai di rumah, waduh, kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Kamu nggak usah masuk kamar, aku penting diem. Yang penting aku di rumah. Ada berapa banyak keluarga, rumah tidak lagi menjadi satu tempat kehangatan. Rumah tidak lagi menjadi satu tempat untuk membuat hati dan hidupnya jadi nyaman. Rumah pada akhirnya kayak menjadi tempat yang diabaikan. Mau pulang saja rasanya wes awang-awangan gitu saudara. Mau jalan saja sampai ke rumah, sampai di depan pagar saja. Rasanya, aduh ngadapi bojo galak meneh gitu saudara ya. Aduh ngadapi suami yang ngeyel, gak umum lagi. Aduh rasanya sudah berat. Kelihatannya masuk rumah, tapi komunikasi buntu. Kelihatannya ada di rumah, tapi hatinya gak ada di dalam satu kesatuan. Sehingga akhirnya ada berapa banyak usaha, ada berapa banyak karir, ada berapa banyak kehidupan jadi habis, sia-sia. Karena tidak ada hubungan yang kuat. Ada berapa banyak akhirnya pelayanan jadi terabaikan. Wis Pak, ra pelayanan meneh, podo wae. Gitu saudara ya. Saya berpikir di dalam pelayanan itu seperti malaikat semuanya Pak. Gak taunya Pak. Ternyata ini, itu, dan lain sebagainya. Ada berapa banyak akhirnya orang kecewa bukan hanya dengan orang. Bahkan kecewa dengan pelayanan. Bahkan kecewa dengan gereja. Bahkan kecewa dengan Tuhan. Karena satu hubungan. Sudah tulus. Sudah bantu. Sudah dikasih hati. Ngerogoh rempelo gitu saudara ya. Sudah dibantu luar biasa. Malah omongannya kasar. Malah menyudutkan, malah mungkin menyampaikan hal-hal yang negatif, bahkan menghasut ini, itu, dan lain sebagainya. Ada berapa banyak akhirnya gereja tidak lagi menjadi satu tempat yang nyaman, karena hubungan yang terus-menerus kurang. Gereja tidak lagi menjadi satu tempat yang tenang, menjadi tempat yang sejahtera, tapi ada berapa banyak orang akhirnya kecewa dengan gereja, karena begitu banyak hal yang mengecewakan. Satu dengan yang lain. Satu pribadi dengan pribadi yang lain terus saling mengecewakan. Tetapi hari ini berita baiknya adalah Tuhan Allah kita adalah Allah yang sanggup merekonsiliasi. Tuhan sanggup memulihkan hubungan kita. Tuhan sanggup memulihkan hubungan keluarga. Tuhan sanggup memulihkan hubungan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan kita yang pada akhirnya mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita. Kita lihat bersama saudara, bagaimana seorang Yakub dan Esau yang sampai konfrontasinya seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mulai menjamah Esau, Tuhan mulai menjamah Yakub, mereka akhirnya bisa bertemu. Yang sebelumnya saking takutnya Yakub, bukannya Yakub yang di garis depan untuk ketemu Esau. Anak-anaknya, istrinya dulu yang di depan.
Sehingga kalau kemudian Esau marah, yang dibunuh istrinya dulu. Jadi umpan itu keluarganya dulu, saudara. Sehingga kalau ada apa-apa dia lari duluan gitu, saudara. Liciknya Esau liciknya Yakub pada waktu itu seperti itu. Karena saking takutnya. Karena saking dia ketakutan luar biasa dengan Esau. Dia tahu kakaknya ini bisa bunuh dia. Sehingga ketika dia ketemu, walaupun dia mau ketemu, tapi rasa takutnya itu luar biasa. Tapi sekali lagi, Allah yang menjamah Esau, Allah yang kemudian ketika dia melihat keluarga Yakub, hatinya tersentuh. Hatinya terenyuh, saudara. Sehingga amarah yang ada di dalam dirinya digantikan dengan belas kasihan. Dan akhirnya terjadi rekonsiliasi. Saya berdoa setiap kita yang mungkin ada di dalam konflik, Tuhan ubahkan emosi itu menjadi kasih yang daripada Tuhan. Tuhan limpahkan dengan kasih yang baru. Tuhan limpahkan dengan kebaikan yang baru. Tuhan perbesar hati kita. Hatinya sudah enggak sempit lagi, tapi selapangan bola gitu saudara ya. Bebas besar saudara. Sehingga pengampunan ada di dalam diri kita. Sehingga pengampunan terus ada di dalam diri kita. Kita bisa menerima apa adanya. Orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kita. Kita dengan terbuka, dengan lapang hati kita bisa mengampuni orang-orang yang berkonflik atau orang-orang yang bermasalah hari-hari ini sehingga Natal bukan hanya menjadi satu seremonial. Natal bukan hanya menjadi satu perayaan. Natal bukan hanya menjadi satu hingar-bingar dengan aksesoris dan lain sebagainya. Tetapi Natal menjadi satu momen rekonsiliasi, menjadi satu momen pemulihan dalam keluarga kita, pemulihan dalam pekerjaan kita, pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan Tuhan menyatakan berkat-Nya, anugerah-Nya, kuasa-Nya melimpah, melimpah, melimpah dalam kehidupan kita. Maka kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, 3 dimensi rekonsiliasi. 3 dimensi rekonsiliasi yang penting dan wajib untuk kita pahami bersama dan kita mulai melangkah untuk melakukan rekonsiliasi tersebut. Yang pertama saudara adalah rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia. Ini menjadi satu basic, ini menjadi satu dasar yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa diabaikan lagi. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Karena kita tahu ketika manusia diciptakan pertama kali saudara, manusia penuh dengan hubungan baik dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri bertatap muka dengan Adam pada waktu itu. Bahkan mereka berinteraksi, tidak ada sekat, tidak ada sela, tidak ada satu jarak antara Allah dan Adam pada waktu itu. Antara Allah dan manusia pada waktu itu. Bahkan Allah mengaruniakan Taman Eden, memberikan yang terbaik, segala sesuatu dikaruniakan kepada manusia pada waktu itu. Tapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Yang harusnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara semuanya manusia sudah binasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya Allah sudah lepas tangan. Dan manusia binasa. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 3 yang itu kemudian disebut proto-evangelism. Atau satu berita baik atau berita rekonsiliasi awal. Di mana harusnya manusia dan ular itu berkonfrontasi dengan Allah, tetapi sebaliknya Allah mengambil alih manusia untuk tidak berkonfrontasi dengan Allah, tetapi sebaliknya dia berkonfrontasi dengan ular, dengan iblis pada waktu itu. Dan kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak mengabaikan. Bahkan yang mencari manusia pertama kali, bukan manusia. Manusia sembunyi, manusia ketakutan, manusia ndelik saudara. Tapi yang mencari siapa saudara? Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Allah mencari manusia pada waktu itu. Yang harusnya mereka binasa, yang harusnya mereka mati, yang mereka harusnya hancur. Seketika itu juga ketika mereka jatuh dalam dosa. Tapi Allah penuh kasih. Allah penuh dengan cinta untuk merekonsiliasi, untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Alkitab mencatat saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya di titik dia merencanakan keselamatan, tapi dia langsung turun, dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Itu gambaran betapa Allah itu mencintai kita luar biasa. Itu gambaran betapa Allah itu rindu setiap kita itu tidak binasa, sebaliknya kita beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi sebuah fakta, itu menjadi satu realita bahwa kelahiran Yesus yang kita peringati bukan hanya sekedar menjadi sebuah perayaan, saudara. Tetapi Natal adalah inisiatif Allah, sebuah undangan agar manusia yang tadinya musuh Allah bisa kembali diperdamaikan, bisa kembali dipersatukan, bisa kembali bersama-sama dengan Allah untuk menggenapi rencana Allah yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Maka sekali lagi kita harus melihat bahwa Allah sudah memberikan inisiatif itu. Allah sudah membuka hatinya. Allah yang penuh dengan kasih, dia membuka kesempatan untuk setiap kita datang. Maka jadikan Natal kali ini sebagai satu momen pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita datang untuk merayakan Natal bersama-sama, tapi jadikan Natal ini menjadi satu kesempatan membangun hubungan yang kembali lagi intim dengan Tuhan. Membangun satu hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kolose pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, saudara. Kolose pasal pertama ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Artinya dalam ayat ini kita bisa lihat bagaimana Allah itu benar-benar memberikan kesempatan kita luar biasa. Allah tidak hanya sekedar bersabda, Allah tidak hanya sekedar merencanakan, Allah tidak hanya sekedar kemudian mengatur semuanya, tetapi dia terjun langsung, dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya untuk setiap kita dipulihkan di dalam Tuhan. Maka hari-hari ini kita yang mungkin merasa nggak layak, kita mungkin merasa sekian lama ini menjadi orang yang berdosa. Tuhan, aku nggak layak. Tuhan, aku sudah jauh dari Tuhan. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk datang, untuk kembali. Dosa kita mungkin sebesar apapun, sehitam apapun, semerah apapun, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa kembalikan hidup kita. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kuncinya sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita yang mulai undur. Kita mungkin beberapa waktu ini kita semangat luar biasa. Tetapi dengan tekanan, dengan masalah yang ada kita seolah-olah sudahlah tak jeda dulu. Sudahlah tak rehat dulu. Kok rasa-rasanya masalahnya kok enggak selesai-selesai. Ya sudahlah tak mundur dulu. Ya sudahlah tak jeda dulu. Ya sudahlah tak jauh dulu. Mungkin aku bisa merenung, mungkin aku bisa introspeksi. Saudara, tidak ada kata jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh, maka kita akan semakin kehilangan kasih karunia Tuhan. Semakin kita jauh, iblis akan semakin tertawa. Dan iblis siap mengintai untuk menjatuhkan hidup kita. Jauh dari Tuhan bukan menjadi satu kunci untuk kita ngalami kelepasan, bukan saudara. Tapi sebaliknya, jauh dari Tuhan akan membuat kita semakin binasa, semakin hancur, dan semakin kehilangan kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini, setiap kita, mari dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang mungkin ada di dalam kehidupan kita, Tuhan membuka hati kita. Tuhan rindu setiap kita terbuka. Tuhan rindu setiap kita datang kepada Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita yang mungkin sudah kecewa dengan Tuhan. Karena mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, mungkin karena masalah kita sudah nggak selesai-selesai sampai hari ini. Tapi hari ini saudara, datang kepada Tuhan.
hari-hari ini itu lagu favorit saya itu lagunya walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Karena saudara, ya hari-hari ini tuh benar-benar sesuatu hal yang kadang saya iri gitu saudara. Orang ngerayain Natal itu enak, liburan itu enak gitu saudara ya. Saya, gitu. Karena saya harus membantu untuk pengurusan permasalahan Bukit Doa. Sehingga setiap minggu saya harus bolak-balik ke Semarang, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk ke pengadilan saudara. Saya cuma ngomong gitu, ya Tuhan seumur-umur saja sampai hari ini saya nggak punya masalah dan saya jangan sampai ke pengadilan. Malah melayani Tuhan tiba-tiba di hadapan hakim dan kemudian di pengadilan. Salahku apa Tuhan, Tuhan. Tapi di situ saya bisa melihat pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang pada akhirnya semakin hari semakin membuat saya itu penuh dengan sukacita. Bahkan ini tadi puji Tuhan saudara, pagi-pagi saya ngelihat WA saya dapat berkat. Istri saya ngabari yang ruang tamunya ambrol plafonnya. Saudara. Saya cuma ketawa saja, puji Tuhan gitu saudara ya. Tapi semuanya itu baik. Tuhan itu luar biasa. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita hari ini jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan. Karena Tuhan gunung batu keselamatan kita. Tuhan pertolongan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah melupakan kita. Dan jangan sampai kita sungguh-sungguh lupa bahwa yang butuh Tuhan itu bukan Tuhan, saudara. Sekali lagi, yang butuh Tuhan itu bukan seolah-olah jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu butuh kita. Enggak, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Karena apa? Kalau kita enggak butuh Tuhan, kita itu binasa, kita itu hancur. Sehingga jangan sampai pada akhirnya kita memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Kadang saudara, kita sebagai orang percaya, kita lupa seolah-olah kita hidup dalam kasih karunia dan akhirnya kita mabuk kasih karunia. Hyper grace. Kita kelebihan kasih karunia sehingga seolah-olah Tuhan itu yang butuh kita. Kita akhirnya ngatur Tuhan, kita nuntut Tuhan, kita nggak puas dengan Tuhan, kita bisa marah dengan Tuhan ini, itu, dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Tapi hari ini saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Karena kita harusnya binasa. Karena kita itu harusnya mati. Tetapi Tuhan kasih kita kesempatan. Sama halnya kayak teks amnesti gitu loh saudara. Kayak sama halnya kayak pemutihan pajak gitu saudara ya. Kalau sekian lama kita mungkin karena lupa, karena butuh, akhirnya kita nggak bayar pajak motor gitu saudara ya. Sekian lama, wah itu harusnya dendanya besar. Tapi ketika ada pemutihan, wah puji Tuhan gitu saudara ya. Rasanya lego gitu saudara ya. Walaupun mungkin hanya beberapa rupiah tapi rasanya kan aduh lumayan. Sama halnya keselamatan, kasih karunia dari Tuhan itu enggak hanya sekedar lumayan. Tapi itu sangat berharga. Tuhan kasih kesempatan kita untuk datang, untuk kita bisa membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Itu sebuah kasih karunia, maka jangan pernah melupakan, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah kita lupa. Karena Alkitab mencatat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, pembelaan Tuhan itu datangnya luar biasa. Kita tahu bersama bagaimana Musa dalam kelemahannya dia sempat jatuh. Dia mengambil perempuan yang memang bukan tujuannya. Tetapi walaupun pada waktu itu Harun dan Miriam mendesak dia memberontak. Dan bukan hanya Miriam dan Harun pada waktu itu, bahkan semua bangsa memberontak kepada Musa. Tapi Alkitab mencatat, Allah membela Musa dengan luar biasa. Allah membela Musa pada waktu itu sehingga bukan Musa yang jatuh, tapi orang-orang yang menjatuhkannya yang jatuh. Kita lihat bersama bagaimana Abraham ketika bersama Abimelek pada waktu itu yang sempat ngincer istrinya. Tapi sekali lagi Tuhan yang bela.
Bahkan Daud sekalipun yang pada waktu itu benar-benar dia yang harusnya dia menjadi seorang raja. Dia jadi raja itu kan gak minta, saudara. Dia jadi raja itu kan dikasih, diberikan, dikaruniakan kepadanya. Bagi Daud dia nggak jadi raja nggak masalah gitu saudara. Jadi bagi Daud jadi raja nggak ngapain gitu, dia nggak berpikir di situ. Yang penting dia cukup dia menggembalakan beberapa ekor kambing domba, selesai. Dia nggak ambisi menjadi seorang raja. Tapi Anda bisa lihat, walaupun pada waktu itu dia diberikan anugerah untuk menjadi seorang raja, dia ditabiskan menjadi seorang raja. Alkitab mencatat, dia tidak serta-merta ada dalam kekuasaan. Dia tidak serta-merta duduk dalam tahta kerajaan. Tapi sebaliknya, dia harus keluar masuk gua. Dia harus sembunyi dari kejaran Saul. Tapi sekali lagi, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan kuasa Tuhan itu terus senantiasa melindungi Daud sampai pada akhirnya Daud bertahta sebagai raja. Hari ini pun juga sama. Setiap kita yang membuka diri kita untuk datang kepada Tuhan. Apapun tantangan kita, apapun masalah kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun mungkin musuh-musuh sekeliling kita sudah siap untuk menghabisi kita. Tapi hari ini saya percaya tangan kuasa Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita, menjaga hidup kita. Tidak akan dibiarkan kita jatuh, sebaliknya Tuhan yang menggendong kita, Tuhan yang menyertai kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, rekonsiliasi dengan sesama. Yang kedua adalah rekonsiliasi dengan sesama. Natal menjadi sebuah hal yang kita bisa lihat bagaimana rekonsiliasi itu terjadi. Yaitu antara Yusuf dan Maria. Kita tahu bersama Maria mengandung karena Tuhan pada waktu itu. Yang secara manusia bagi Yusuf itu sesuatu hal yang impossible. Yusuf sudah berpikir ingin menceraikan Maria, ingin pisah dengan Maria. Tapi tangan otoritas dan kedaulatan Allah pada waktu itu menguasai Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf dipulihkan hubungannya. Dia percaya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Maria. Dan akhirnya Yusuf dan Maria bersama-sama untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu menjadi sebuah momen rekonsiliasi. Kadang kita berpikir terlalu, nggak apa-apa Pak, yang penting aku kerja. Yang penting nggak pisah saja, yang penting ada dalam keluarga. Yang penting ini, itu, dan lain sebagainya. Yang penting kan aku ibadah, yang penting aku kan doa. Tapi hatinya masih menyimpan kepahitan. Hatinya masih belum ada sebuah rekonsiliasi. Alkitab mencatat saudara, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, perhatikan ini saudara, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, itu adalah sebuah bagian dari ibadah. Sekali lagi saudara, itu adalah bagian dalam sebuah ibadah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam bukan hatinya ya saudara. Hati saudaramu terhadap engkau, artinya gini saudara, ada sebuah luka yang kita timbulkan atas orang lain di sekitar kita. Bukan kita loh saudara, jangan GR loh saudara ya. Bukan berarti di sini, wah kalau marah, berarti bukan. Tapi orang yang kecewa dengan kita. Ini levelnya jauh lebih tinggi. Masalahnya bukan diri kita, tapi masalah dengan orang lain. Ketika orang lain bermasalah dengan kita dan ketika kita sedang ibadah, Alkitab mencatat apa saudara? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya beresin dulu hubunganmu sebelum engkau ibadah. Karena apa saudara? Ketika kita ibadah, ketika kita ada di dalam gereja, tapi kita jadi batu sandungan orang-orang di luar sana. Ibadah kita akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Tapi sebaliknya, ketika kita ibadah, orang di luar sana
ngerasain berkat, damai sejahtera dan sukacita melalui hidup kita. Kita menjadi kitapan suratan terbuka. Maka saya percaya ibadah kita, doa kita akan naik, membumbung tinggi di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat saudara, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan apa saudara, terhalang. Ini menjadi salah satu contoh di mana saudara, hubungan itu berpengaruh, berbanding lurus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena bicara tentang rohani dan jasmani itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jangan kemudian kita memisahkan antara rohani dan jasmani. Ya rohani itu kalau di gereja Pak, di gereja haleluya, di luar haleluya Pak, itu saudara. Semuanya sama saudara. Apa yang kemudian kita lakukan dalam dimensi spiritual, dimensi rohani, itu akan kemudian membentuk dimensi jasmani. Karena hidup kita itu satu. Kita bukan punya kehidupan ganda gitu saudara ya. Kita nggak punya kehidupan double gitu saudara ya. Yang kemudian ketika di gereja, wah dengan jubah kekudusan. Tapi di luar dengan jubah, ya tahu sendirilah saudara. Tapi di gereja kita dengan kekudusan. Di luar kita dengan kekudusan. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebuah kesatuan. Itu sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Maka ketika kita beres dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan beres dengan orang-orang di sekitar kita. Dan sama halnya ketika kita beres dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, saya percaya kita pun akan beres dengan Tuhan. Dan akhirnya ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita. Ibadah kita itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ibadah kita itu akan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita tidak hanya sekedar dalam bentuk sebuah rutinitas. Kekristenan sekali lagi itu bicara tentang life, kehidupan. Itu bukan bicara bicara tentang sebuah tata ibadah, bukan. Bukan bicara tentang sebuah ritual. Sekali lagi saudara, kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Maka firman Tuhan, aku memberikan hidup supaya hidupmu baru di dalam Tuhan. Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah menjadi sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu yang akan kita hidupi selama kita hidup. Gak mungkin kan saudara ada orang yang kemudian cita-citanya, Pak, saya mau ketika saya percaya, saya dibaptis, saya langsung pulang ke rumah Bapak. Ada saudara saya baptis sekarang saudara? Ada saudara? Kan gak ada kan saudara? Namanya orang cita-citanya saudara ketika lahir baru, ketika dibaptis, hidup baru, diberkati Tuhan. Betul saudara? Kan gak ada kan saudara kan, saya percaya Yesus, dibaptis, saya langsung pulang ke rumah Bapa. Dan saya percaya gak ada yang mau baptis saudara. Gak ada yang mau membaptis saudara. Nah setelah membaptis mati yang urusan yang baptis saudara soalnya kan pasti. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang percaya, kita perlu untuk benar-benar punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat yang ketiga mencatat. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Itu yang menjadi gambaran orang yang hidup rukun, orang yang hidup dalam kesatuan, orang yang hidup dalam kesehatian. Indah luar biasa saudara. Itu dilihat itu wah
jadi berkat luar biasa. Dan saya berdoa hari ini setiap jemaat keluarga Allah Pekalongan di tempat ini hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam pemulihan rekonsiliasi hubungan dalam keluarga, dalam rekan kita, dalam pelayanan kita. Satu tim pelayanan semuanya rukun. Yang amin cuma 5 saudara ya. Semua tim pelayanan keluarga Allah Pekalongan semuanya bersatu. Semuanya sehati. Semuanya melangkah bersama-sama dalam janji Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Semua jemaat keluarga Allah Pekalongan semuanya bersatu. Semuanya rukun. Enggak saling menggibah gitu saudara. Iya kok bener. Wih teko lho wih lho. Wah wih ditanono wih. Wih sopo wih aduh saudara sudah kemana-mana. Ya, tapi jemaat keluarga Pekalongan semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling jadi berkat satu dengan yang lainnya. Dan untuk semuanya itu saudara. Untuk kita pada akhirnya punya rekonsiliasi, bisa memiliki satu hubungan, pemulihan hubungan, kuncinya adalah inisiatif. Sama seperti Allah untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Dia tidak hanya sekedar memerintah. Dia tidak hanya sekedar kemudian bersabda, tidak. Tetapi yang dia lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa saudara? Ia mengaruniakan. Ia memberikan. Ada satu inisiatif. Ada satu harga. Ada satu bayar harga. Ada satu pemberian saudara. Walaupun harus nyawanya sendiri yang dia berikan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk pemulihan keluarga Anda, enggak bisa hanya sekedar berdoa. Yes, berdoa itu penting. Berdoa itu jadi dasar. Tapi ketika Anda berdoa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Anda diberikan kekuatan untuk mulai memberi. Untuk mulai melangkah. Untuk mulai inisiatif. Untuk mulai saudara menghubungi, memberikan dengan tangan terbuka untuk saling memulihkan, untuk saling mengampuni, untuk saling bicara. Dan di situ pemulihan terjadi. Enggak bisa, Tuhan tolong jamah. Nek perlu dijambak Tuhan nek ngeyel. Nek perlu Tuhan disobek-sobek hatinya. Generang ngeyel, generang dendeng, sopo ngerti Tuhan. Ngerti-ngerti teko ning ngarep. Pemulihan terjadi, enggak bisa. Kita alatnya. Kita tidak memperalat Tuhan. Sekali lagi saudara, kita tidak memperalat Tuhan. Tapi kita alatnya. Ketika Tuhan bicara, memulihkan hubungan. Ketika Tuhan bicara, ampuni. Maka kita harus melangkah. Jangan dibalik ke Tuhan, ya wis terserah kowe wae Tuhan. Jadi pingpong saudara. Tapi ketika Tuhan bersabda, ampuni. Hati kita terbuka. Walaupun saya percaya untuk mengampuni itu ada sebuah, apa ya saudara ya, pelepasan ego. Gak gampang untuk datang kemudian mengampuni itu gak mudah. Saya sudah cerita dengan Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana saya dibesarkan dengan keluarga yang ya baik-baik saja pada waktu itu. Tapi ayah saya pada waktu itu adalah orang tua yang KDART. Saya sempat pengen, wah luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil lebih dulu ibu saya. Saya batin kok enggak bapak saya gitu pada waktu itu, amit-amit saudara, pada waktu itu. Karena saya benar-benar dekat sekali dengan ibu saya pada waktu itu. Tapi itulah menjadi jalan Tuhan. Untuk saya tumbuh, bukan menjadi orang, menjadi anak dengan kepahitan akan bapak saya. Saya menjadi hamba Tuhan, bukan kemudian menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kebencian dengan bapak saya. Tapi saya dipulihkan. Saya nggak mau saya bersama dengan orang tua saya. Saya nggak mau bersama dengan ayah saya. Dan sampai hari ini saya hubungan baik dengan bapak saya. Semuanya itu dibangun dengan baik karena apa? Sekali lagi saya menyadari bahwa saya alatnya Tuhan. Saya hamba Tuhan yang harus taat, yang harus tunduk dan harus setia kepada firman Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan rindu setiap kita inisiatif melangkah untuk memberikan pengampunan, untuk memaafkan, sehingga akhirnya rekonsiliasi, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan dicurahkan, melimpah dalam kehidupan kita.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya adalah rekonsiliasi dengan diri sendiri. Diri sendiri merupakan sebuah medan perang yang besar, saudara. Mungkin bukan karena orang di sekitar kita, tapi karena diri sendiri. Ada berapa banyak di dalam diri sendiri ini yang akhirnya kemudian merasa, nggak bisa, nggak mampu, nggak mau, ini itu dan lain sebagainya. Merasa inferior, merasa kecewa ini itu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hanya diam saja. Sudah jengkel luar biasa, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi hari ini, biarlah setiap kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah umat yang sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang misorientasi. Tetapi kita bisa menjadi pribadi yang dibenarkan Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan akhirnya rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, biarlah momen Natal ini menjadi satu kesempatan untuk kita bersama-sama mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga pemulihan itu mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama untuk sujud, menyembah di hadapan Tuhan. Kita pujikan walaupun gunung itu tak beranjak, tak berpindah, tapi Tuhan yang akan terus menolong kita, menyertai kita dan memampukan kita untuk kita menang atas masalah kita. Kita menang atas hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
Mari setiap kita mulai datang kepada Tuhan, musik memuji dengan kuat, kita sembah Tuhan bersama-sama. Kinaralama yaralamo yaralama yaso. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami kepadamu Yesus Tuhan. Kami buka hati kami untukmu. Haleluya. Syakaralabala. Kinaralabayaralabata karalabayaralabaya syakaralabalabala. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk kembali datang kepadamu Bapa. Mampukan kami untuk kembali membangun hubungan dengan Engkau. Dipulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dipulihkan hubungan setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Dipulihkan suami, istri, anak-anak, orang tua dipulihkan. Rekan pelayanan semuanya dalam pemulihan Tuhan. Tuhan yang menjamah menguatkan setiap kami untuk kami berinisiatif, untuk kami melangkah, memperbaharui hubungan kami Tuhan. Oh, syakaral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 a. Kita ralabo ya ralabaya haleluya, 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 haleluya. Kita ralamo ya ralabaya Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Tuhan kuatkan setiap kami Bapa. Katakan dengan iman kami Tuhan. Kami mau katakan dengan iman dan keyakinan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya sekalipun gunung itu tidak beranjak, sekalipun masalah kami ada, kami mau tetap percaya dan kami mau katakan Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
imani, ini yang kami percayai, ini yang kami yakini Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu, karya-Mu, ajaib dan nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah Natal tahun ini Tuhan mendatangkan satu pemulihan besar dalam hidup kami. Pemulihan hubungan keluarga kami, pemulihan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Pemulihan hubungan dengan pelayanan kami dalam semua aspek kehidupan kami. Tuhan pulihkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan kita pagi hari ini kita beri dengan sukacita, dan apa yang kita berikan sungguh-sungguh boleh mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan bisa dilakukan secara non-tunai ataupun juga tunai, dan biarlah kita pagi hari ini memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan melalui ibadah dan melalui firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan sungguh-sungguh boleh mendatangkan berkat-Mu Tuhan. Boleh mendatangkan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya persembahan ini sungguh-sungguh boleh Kau pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memberi dengan sukacita. Shalom, saya dengan Risa. Di tahun 2019, anak saya terdiagnosa kena penyakit kista yang mengakibatkan dia tidak mengalami menstruasi selama lebih kurang 5 tahun. Dokter menyarankan untuk dioperasi. Tapi kami berdua mengambil keputusan untuk menunggu mujizat Tuhan. Itu menjadi satu beban mental saya sebagai seorang ibu, di mana itu merupakan anak saya satu-satunya. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Saya seorang single mom. Masa keturunan itu terputus di keturunan saya. Sebagai seorang wanita muda, masih memiliki keinginan cita-cita yang terbesar, ingin berumah tangga, dan itu merupakan suatu kekhawatiran juga di anak saya. Nanti ke depannya kalau dia berumah tangga, permasalahan mengenai keturunan itu adalah nomor satu. Sebagai ibu, saya menjadi beban mental sekali. Di tahun 2024, di mana saya baru pertama kali mengenal dengan keluarga Allah. Saya boleh diberi kesempatan untuk mengikuti UC 2024. Itu juga saya mengikutinya di last minute. Pada saat di UC tersebut ada undangan untuk altar call di ke depan. Dan saya dilayani oleh Pastor Nita. Pada saat itu Pastor Nita nanya, apa yang mau didoakan? Saya bilang, saya mau mendoakan anak saya. Mana foto anakmu? Saya berikan foto anakku. Dan Pastor Nita, kata pertama yang Pastor Nita ucapkan adalah kecil. Dan saat itu saya sebagai seorang ibu yang memiliki beban pikiran itu, seakan-akan itu bebannya menjadi hancur gitu. Jadi saya berimani kata kecil itu sejak Pastor mengatakan, dan saya yakin bahwa semua akan aman-aman aja. Saya imanin kata kecil itu, teman saya mengabadikan foto tersebut, dan itu foto saya simpan. Jadi saya bilang bahwa foto ini bukan foto biasa. Tuhan akan bekerja melalui foto ini. Mujizat itu pasti akan saya alami bersama anak saya. Entah kapan gitu loh. Tapi saya yakin itu akan terjadi. Sejak saat itu, saya tidak berdoa lagi mengenai tentang kesehatan anak saya. Karena saya yakin itu sudah terjadi. Saat saya didoakan, saya yakin itu sudah terjadi. Dan itu berlalu. Saat saya aktif kembali di keluarga Allah, Tuhan membentuk saya di keluarga Allah ini untuk semakin lagi naik level. Kemarin di bulan Desember hari Kamis, kebetulan anak saya nggak masuk di hari Rabu. Pas hari Kamisnya seperti aktivitas biasa, saya bertanya sama anak saya, terus anak saya bilang katanya, iya nih mah lemas gara-gara saya dapet. Pada saat saya ngomong dapat itu seakan-akan saya nggak percaya gitu loh. Saya sampai ngeliat screenshotnya itu, terus saya bilang,
dapatnya itu datang bulan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya mah, dari sekian lama penantian kita berdua, dia dapat datang bulan gitu. Aduh, saya melonjak kesenangan gitu, karena itu yang kita tidak pikirkan sama sekali gitu loh. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan tuh jawab pada saat kita memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan gitu loh. Dan seperti tema bulan Desember ini, yaitu restorasi, Tuhan pulihkan saya gitu. Saya melihat bahwa Tuhan tuh sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi hidup saya beserta anak saya. Satu pintu Tuhan sudah bukakan saat ini, dan saya yakin pintu untuk memiliki keturunan anak saya pun Tuhan sudah siapkan. Nggak ada yang mustahil, semuanya ajaib. Karena kami tidak melakukan pengobatan medis, sama sekali tidak. Karena itu semua kami yakini berdua, yaitu dengan iman kami bahwa kita akan mengalami mujizat. Dan kalau saya bisa mengalami mujizat itu, teman-teman yang lain juga bisa akan mengalami mujizat itu. Pasti terjadi, asal kita tidak lelah. Kita kadang-kadang suka menyerah, padahal kita sebentar lagi akan mencapai jalan finish itu. Dan saya mempunyai rema di Mazmur 118 ayat yang ke-5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi jangan patah semangat untuk saudara-saudara yang sedang menantikan jawaban Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengundang teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk terus beribadah di keluarga Allah, mengikuti setiap event yang keluarga Allah adakan, mengikuti komsel, boleh turut terlibat dalam pelayanan, dan mengikuti Pondok Daud. Karena saya sudah merasakan, semua itu saya jalanin dan Tuhan memberikan mujizat pada saat saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom, keluarga Pekalongan yang diberkati Tuhan. Pagi hari yang luar biasa, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Tri, untuk firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini. Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, tapi berbicara juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Esensi, tujuan dari apa sih lahirnya, untuk apa Tuhan lahir ke dunia itu, untuk membawa perubahan di dalam hidup kita, untuk membawa pendamaian antara kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, untuk kita bisa layak lagi di hadapan Tuhan, dan juga untuk membawa rekonsiliasi antara hubungan kita dengan Tuhan, antara hubungan kita dengan sesama, dan juga antara diri kita masing-masing, sehingga ketika Allah lahir, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia itu membawa satu perubahan besar, membawa satu sukacita yang luar biasa yang akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan keluarga kita, bahkan mengubahkan lingkungan kita untuk kita bisa hidup berdampak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan untuk diri kita maupun untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi sekitar kita. Baik, pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi. Untuk yang pertama ada janji iman untuk gedung gereja milik sendiri. Ada dua cara Bapak Ibu bisa melakukannya. Yang pertama dengan transfer, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening persembahan gereja yang nomornya belakangnya 77. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan transfer, Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti transfer kepada sekretariat. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai, nanti Bapak Ibu bisa menemui ke Ibu Yuliana. Kemudian untuk komsel, untuk minggu ini diliburkan terlebih dahulu. Kemudian untuk Pondok Daud, untuk minggu ini juga libur. Kemudian untuk ibadah Yu dan ibadah Teens, untuk minggu ini kita juga liburkan terlebih dahulu. Kemudian pastoral service bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan sebagainya, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kepada sekretariat. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga hadir di sosial media. Kami mengajak Bapak Ibu yang memiliki sosial media, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa
ikut memfollow, like dan juga komen dan juga subscribe sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian Christmas Celebration Service, A New Season Begin akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025, Kamis besok ya Bapak Ibu, 4 hari lagi, jam 6 sore. Kami mengajak untuk Bapak Ibu bisa membawa 1 jiwa, 1 orangnya. Datang dan jangan lupa menggunakan aksesoris Natal karena kita untuk bisa bersukacita merayakan Natal, dan juga Natal kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Susan Rogi dari Jakarta. Jangan lupa hari Kamis besok 25 Desember jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk Kids Impact Christmas Service akan kita adakan juga pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 jam 6 sore. Ada badut juga yang akan siap menemani putra-putri kita. Kemudian untuk pendaftaran UC 2026 untuk KTA sebesar 200.000 tanpa konsumsi. Kemudian untuk non KTA sebesar 250.000 tanpa konsumsi. Kemudian untuk dari Keluarga Allah Pekalongan untuk sampai hari ini yang sudah mendaftar UC 2026 sebanyak 46 peserta. Kemudian kita akan adakan juga untuk promo untuk sukacita Natal, yaitu ada diskon sebesar 20% yang dimulai dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 31 Desember 2025. Untuk KTA yang tadinya seharga 200.000 dipotong 20% menjadi 160.000. Kemudian untuk yang non KTA dari yang 250.000 dipotong 20% menjadi 200.000. Mari kami mengajak bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti UC 2026 yang belum mendaftar, segera manfaatkan promo ini karena kesempatan terbatas, mumpung promo 20%, lumayan 160.000 bagi Bapak Ibu pemegang KTA. Kita akan bersama-sama berangkat ke Solo untuk mengikuti UC 2026 pada bulan Juni depan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video reportase untuk pembagian paket sembako yang kita adakan pada hari Sabtu kemarin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Antar saya kemana saja, Pak? Saya antar ke gereja ya, Non. Pasti ada kedamaian dan keselamatan di sana.
waktunya hampir tiba. Tanggal 25 Desember kita rayakan Natal bersama keluarga Allah. Ini momen penuh sukacita, penuh kasih dan penuh arti. Ayo ajak teman, keluarga, bahkan orang-orang yang belum kenal Yesus supaya mereka bisa ngalamin kasih-Nya secara nyata. Ingat, satu undangan bisa jadi langkah besar untuk mereka mengenal Sang Juru Selamat. Cek jadwal lengkapnya di Instagram Keluarga Allah. Keluarga Allah dari berbagai kota sudah siap kumpul di Solo untuk Unlimited Conference 2026. Momen tahunan gereja Keluarga Allah di mana kita bersatu dalam satu visi dan pengurapan. Jangan tunggu lagi, daftar sekarang di unlimitedconference.id. Dapatkan harga spesial di bulan Desember ini. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari UC 2026. Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai membuka kesempatan emas melalui promo Early Bird dengan diskon besar untuk pendaftaran mahasiswa baru. Hubungi admin STT di 0822 4142 4426. Dengan visi mencetak hamba-hamba Tuhan yang berkualitas dan penuh Roh Kudus, STT El Shaddai hadir untuk memperkaya pikiran, menguatkan hati, dan melatih tangan kita dalam pelayanan. Mari bergabung dan jadilah bagian dari keluarga besar STT El Shaddai. Dapatkan informasi kegiatan Natal Keluarga Allah di akun Instagram Keluarga Allah atau hubungi call center plus di 0899 789 5000. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, firman hari ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa Dia Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Dia juga mau memulihkan hubungan-hubungan yang mungkin sedang retak, hubungan yang mungkin sedang berjarak. Ini saatnya untuk membuka hati sehingga perdamaian itu bisa tercipta. Biar kasih dan damai Kristus memenuhi hatimu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dengan sukacita, kemenangan damai sejahtera kita mau bangkit berdiri gereja Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Boleh semangat tepuk tangan di atas kepala gereja Tuhan. Say. Kasih setiamu nyata bagiku. Tepuk dadamu gereja Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati atas kepalamu. Aku diberkati. Ya semuanya. Dengan iman katakan. Karena Allah sanggup. Buka tanganmu selebar-lebarnya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan pada kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Demonstre dengan iman katakan. Kasih setia, tepuk dadamu, nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama yuk katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi ke atas Bapak Ibu. Allah sanggup. Buka lebar-lebar tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Yuk kanan kirimu berkati, katakan engkau diberkati. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau dilimpahi, engkau dilimpahi ke atas. Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Katakan engkau diberkati. Tengok kanan kirimu sambil senyum. Katakan engkau dilimpahi atas sempurna anugerah
Katakan aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Tuhan bagiku. Katakan dengan imanmu gereja Tuhan, Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan ini yang menjadi iman kami diberkati, kami Amin. dilimpahi dengan Amin. segala yang baik dalam kehidupan kami. Yes. Sehingga melalui berkat, melalui anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami Amin. boleh membawa banyak jiwa Amin. datang Amin. kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah sekolah dan studimu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang kudus, yaitu Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat pulang dengan membawa kemenangan, damai sejahtera dan rekonsiliasi dari Tuhan. Jangan pulang dulu ya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama akan menikmati perjamuan kasih di depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.